Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Dan seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam kita untuk menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy'ad Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan kitab, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar malam hari ini, malam Ramadan kali ini, Allah jadikan sebagai Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Subhanallahi Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah masih halaman 73. Masih halaman 73 pas alinea 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baris ke-9 dari atas. Baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam. Nabi alaihi salam bersabda fil imarati, tentang kekuasaan. Kekuasaan itu awaluha, permulaannya, malamatun, mendapat celaan, wa wasatuha, tengah-tengahnya, nadamatun, penyesalan, wa akhiruha, akhirnya, akhir kekuasaan itu azabun, siksa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ini adalah peringatan, kalau bisa orang yang imannya lemah jangan ikut-ikut berebut kekuasaan, jangan ingin berkuasa, karena orang yang berkuasa itu awalnya dicela oleh orang.
Jadi dicela oleh orang. Yang gak nyela ya pendukung-pendukungnya segelintir. Kebanyakan orang itu mencela. Wa wasatuha nadamatun, pertengahannya penyesalan. Jadi pertengahannya itu penyesalan. Ternyata banyak kesulitan. Wa akhiruha, dan akhirnya adalah azabun, siksa dari Allah yang sangat pedih yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini bagi yang tidak adil, bagi yang zolim. Bagi yang adil ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berat. Jadi orang yang berpuasa niatnya dunia pasti celaka. Orang yang niatnya lurus bisa celaka, bisa tidak celaka. Di tengah pertengahan ya ada yang menggiurkan, lalu berubah niat, itu sangat terjadi. Jadi orang yang niatnya lurus pun bisa celaka karena di pertengahan dia berubah niat, tergiur oleh dunia sehingga menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan dia celaka. Nah, orang yang niatnya lurus terus istiqomah, dia bertahan di dalam kehalalannya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadis wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min walin, tidaklah seorang penguasa, yali yang menguasai, asyrotan 10 orang, fama fauqa dzalika, atau di atas hal itu atau lebih. Jadi barang siapa yang berkuasa, dia membawahi 10 orang atau lebih, illa kecuali Jia didatangkan bihi orang tersebut yaumal kiamati pada hari kiamat, maghlulatan dalam keadaan terbelenggu. Jadi orang yang berkuasa menguasai 10 orang atau lebih, apalagi presiden, apalagi gubernur, apalagi bupati, 10 orang saja dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan terbelenggu. Apa yang terbelenggu? Yaduhu, tangannya, ila unukihi, kepada lehernya. Jadi dalam keadaan begini pada hari kiamat begini. Inilah penguasa. Penguasa pada hari kiamat tangannya begini semuanya awalnya. Fakahu, membebaskannya, adluhu, keadilannya, dia dibebaskan oleh keadilannya, au baqahu, atau tetap seperti itu, jurahu, karena kecurangan dan kezolimannya. Jadi awalnya begini, lalu dia adil, terlepas oleh keadilannya, lalu dia zolim, maka seperti inilah tangannya pada hari kiamat menghadap Allah atau di padang mahsyar. Jadi udah ketahuan, oh ini pemimpin dunia, tadinya. Orang yang bukan pemimpin itu tangannya tidak seperti itu, hadirin sekalian. Wa warada, dan dijelaskan di dalam hadis, annal wali, sesungguhnya penguasa, yuqafu, diberhentikan, ala jisri jahannam, di jembatan atas neraka jahanam. Fa in kana muhsinan, jika penguasa itu orang baik, naja, maka akan selamat. Jadi diberhentikan dulu di atas neraka jahanam. Kalau itu orang baik, dia akan selamat jalan lagi. Wa in kana musian, dan jika penguasa itu orang buruk, unhuriqa bihi al-jisru, maka akan dibakar jembatan tersebut. Fahawa, maka jatuhlah dia di jahannam, di dalam neraka jahanam, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Selama 70 tahun itu bukan di neraka jahanamnya, jatuhnya selama 70 tahun. Jadi jembatan neraka jahanam yang membentang, Shiratal Mustaqim yang membentang, di bawahnya ada neraka jahanam. Itu buat pemimpin, diantaranya buat pemimpin yang zalim. Dan dari jembatan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhnya selama 70 tahun, hadirin sekalian, luar biasa. Jadi berapa dalamnya neraka itu, luar biasa dalamnya, karena jatuhnya saja dari jembatan kepada nerakanya selama 70 tahun. Jadi pemimpin berhenti dulu di neraka jahanam, gak adil, dibakar jembatan tersebut, orang tersebut jatuh ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi para ulama itu kebanyakan takut jadi pemimpin karena takut kepada Allah, takut siksa Allah. Ada ulama yang berani tujuannya memperbaiki kondisi, ada juga. Nah, ada juga yang tergiur oleh dunia. Nah, ada yang tergiur oleh dunia. Niatnya dunia itu celaka. Karena udah pasti tergoda karena niatnya udah dunia. Tapi di tengah juga dia bisa bertaubat, di tengah juga dia bisa memperbaiki niat, tapi itu jarang. Niat yang lurus saja bisa tergelincir. Ada banyak tokoh-tokoh Islam yang awalnya ingin menegakkan keadilan, keadilan hukum, lalu membela hak-hak rakyat, di pertengahan dia tergelincir, itu banyak. Itu yang niatnya awalnya lurus. Apalagi yang awalnya niatnya benar-benar jabatan, kenikmatan, udah lebih tergelincir lagi, hadirin sekalian. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu pasti memilih menghindar. Kalaupun dia menjabat, dia berusaha seadil-adilnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan itu amanah. Menyia-nyiakan amanah itu dosanya sangat besar, hadirin sekalian. Wa warada aidan, dan dijelaskan di dalam hadis juga, la yuzanna apakah la yuzanna rijalun, orang-orang laki-laki sungguh menginginkan apa? Lau anna zawaihim, rambut mereka, maksudnya zawaihim sya'ru ru'usihim, rambut kepala mereka, ulikot, digantung, bisuraya, gemerlapan, bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Jadi seseorang itu umumnya ingin berada di dalam posisi puncak, yaitu di dalam gemerlapan langit dan bumi. Lalu rambutnya itu gemerlapan laksana langit dan bumi. Walam yalwa, dan dia tidak pernah memimpin min amril muslimin, dari urusan orang muslimin, syai'an, sedikit pun. Jadi orang biasa yang jujur, orang biasa yang polos, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ketinggian derajat di hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat itu dibalik, pemimpin itu nyungsep, rakyat itu di atas. Itu secara umum. Rakyat yang durhaka ya juga nanti jatuh juga. Jadi di hari kiamat nanti pemimpin itu berada di bawah semua, posisinya begini semuanya. Lalu rakyat itu berada di atas posisinya, hadirin sekalian. Nah, orang yang rakyat lalu jujur, lalu adil, dia akan seperti bintang-bintang gemerlapan pada hari kiamat nanti, dan posisinya di atas, hadirin sekalian. Itulah orang yang tidak jadi pemimpin di dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fil qada'i, di dalam menerangkan tentang para hakim. Jadi tentang hakim, man ju'ila, barang siapa yang dijadikan oleh Allah qadiyan sebagai hakim, faqad tubihamu, maka sungguh dia bisa menyembelih, bi ghairi sikinin, tanpa pisau. Jadi hakim itu bisa menyembelih tanpa pisau. Itu bahaya, itu posisi hakim. Dia bisa menggal orang tanpa dia harus megang pisau. Dia bisa memotong tangan orang tanpa pisau. Itulah hakim. Dan dia juga bisa memenjarakan orang. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qada, barang siapa yang memutuskan bil jahli, dengan kebodohannya, fahuwa finnar, maka orang itu berada di dalam neraka. Jadi hakim yang nggak ngerti apa-apa lalu dia memutuskan, dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kebodohan pasti tidak adil. Wa man qada, barang siapa yang memutuskan hukum bil juri, dengan kezaliman, fahuwa finnar, dia juga di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hakim bodoh lalu memutuskan pasti dengan kebodohan.
dia berada di dalam nerakanya Allah. Ada hakim ngerti hukum, tapi dia memilih zalim kepada terdakwa, misalkan seperti hakimnya, ya seperti ya banyak di dunia ini, ya nggak tahu nanti Gus Nur belum divonis, tapi penuntut umumnya sudah, bayangkan 10 tahun penjara, 10 tahun penjara melebihi koruptor. Itu sekedar gambaran kondisi di dunia ini. Jadi hakim tahu hukum tapi memilih zalim, memilih hukum yang salah, finnar, hakim tersebut berada di dalam neraka juga. Wa man qada, barang siapa yang menghukum bil adli, dengan keadilan, fahariyun, maka hakim itu pantas ayyan jua selamat, kafafan, dengan sempurna. Maksudnya selamat dengan sempurna adalah lalahu, dia mendapatkan pahala, wala alaihi, dan tidak mendapatkan dosa. Al hadis. Jadi hakim yang adil, dia mendapatkan anugerah pahala yang besar di sisi Allah, dan dia tidak mendapatkan dosa, hadirin sekalian. Jadi secara kesimpulan, secara garis besar, menurut Islam, jabatan itu dihindari semaksimal mungkin. Entah itu ketua masjid, entah itu ketua RT, entah itu ketua RW, karena semua itu ada tanggung jawabnya. Entah itu lurah, yang enak jadi pengusaha. Jadi kalau kita punya keturunan, punya anak, jangan diarahkan kepada jadi pemimpin dunia, jangan diarahkan jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden apalagi, tapi diarahkanlah wirausaha, itu lebih selamat. Wirausaha yang jujur itu jauh lebih selamat daripada jadi pemimpin lalu tidak jujur. Kalau jadi pemimpin, niat harus lurus. Setelah niat lurus, pertahankan niat lurusnya niat itu sampai akhir jabatan, maka itulah yang selamat. Niat lurus saja tidak cukup, karena di pertengahan banyak godaan-godaan yang menyebabkan niat itu melenceng, hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya di dalam Islam itu, jabatan itu dihindari. Jadi ada ulama-ulama zaman dulu itu dia rela disiksa gara-gara nggak mau menjabat, dia rela disiksa karena takut siksa akhirat, takut dia tidak bisa berbuat adil, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui, dan juga bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh
sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, ku mohon usah pergi. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh Ramadan, 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 Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan,
ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban